Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, yakni bab 2, meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Pengertian qada dan qadar. Qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip sebagai berikut. 1. Iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, tidak berpermulaan, dan Dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. 2. Iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertulis di Lauh Mahfuz. 3. Iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku serta kekuasaannya. 4. Iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Qada dan qadar biasa disebut dengan satu kata, yakni takdir. Bagi manusia dan makhluk lain, ada pandangan takdir baik dan buruk, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua takdir itu baik, karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam takdir. Macam-macam takdir itu dibagi menjadi 2, yakni takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapak kulit putih, dan lain sebagainya. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. 1. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung? Tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering. Rumput-rumput subur bila selalu disiram dan sebaliknya. Bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati semua. Contoh tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan, mengapa ada ikhtiar? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Wa kanu lana khasi'in. Yang artinya, maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya
dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surah Al-Anbiya ayat 90. 3. Tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. 2. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. 3. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. 4. Meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha, sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Yang terakhir, keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Perilaku seseorang yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar dicerminkan dalam beberapa perilaku seseorang, diantaranya sebagai berikut. 1. Selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. 2. Banyak bersyukur dan bersabar. 3. Bersikap optimis dan giat bekerja. 4. Selalu tenang jiwa. Sekian kami dari kelompok 1, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.